Yo, welcome back to my channel Sukrilahi Pratama. Oke teman-teman ya, jadi di video kali ini, waduh, ini sepertinya video penambah imun ya. Dan di video kali itu kita tuh bakal bahas tentang info valid, dan juga info mengenai konten Vicky ke depannya gitu. Seperti apa gitu, karena ada bocoran ada 2 konten gitu. Nanti kita bakal coba cocologi gitu kan. Dan tentu saja gitu, sebelum kita memulai reactionnya, seperti biasa, aku sarankan kalian untuk like video ini, mengkomen video ini, dan jangan lupa untuk berkomentar pastinya. Oke. Jadi kalau kalian itu belum sempat nonton live-nya Vicky tadi, aku udah siapin live-nya itu di channel aku. Kalian bisa nonton video sebelum ini, atau mungkin kalian bisa lihat di atas itu aku udah ngasih linknya, tinggal diklik aja. Nah, untuk info valid pertama gitu, kita kan udah kangen banget nih dengan Uni Tukba gitu. Uni Tukba. Jadi kita tuh bakalan nanya terus sama Vicky, kapan nih bang ke Turki lagi, bikin konten bareng Tukba lagi, kan gitu ya pastinya ya. Nah di video ini Vicky ngejawab gitu pertanyaan kita itu. Ya bener aja gitu, dia tuh akan ke Turki lagi. Tapi belum tahu waktunya. Dia tuh belum ngasih tahu waktunya. Padahal dari clue-clue yang ada gitu, ada yang bilang 2 atau 3 minggu lagi, ada yang bilang Desember gitu. Karena itu dari apa Vicky sendiri ya, dari kontennya Vicky sendiri kita dapat gitu ya. Bukannya kita ngambil dari konten lain, enggak. Itu memang konten dari Vicky-nya kita dapat info kayak itu. Yang pertama tuh Desember itu dari kontennya Nada Badra, Vicky sendiri ngomong. Habis itu dari kontennya si Aregasi itu 2 atau 3 minggu lagi ketika Tukba pindah ke mana ya, lupa aku cuy. Sumpah Ankara ya. Aku nih saking bahagianya jadi lupa loh, Cok. Oke, ini kita nonton ya video bagian Vicky ngomongnya gitu. Tapi Ki, kalau boleh tahu sekarang lagi sibuk apa aja nih Kak akhir-akhir ini? Ya sama aja kayak biasa sih sebenarnya, belajar bahasa, konten gitu. Belakangan ya lagi lumayan sering keluar negeri, kan nanti aku bakal keluar lagi sih. Cuma aku nggak bisa kasih tahu sih ya. Aduh, belum bisa kasih tahu ya. Nih Kak Vicky, tadi udah ada yang bilang nih, udah ada nitip pertanyaan duluan katanya. Jimin tanyain dong Kak Vicky nanti kapan lagi ke Turki ya katanya. Kapan? Kayak dia ada di Turki aja. Masih rahasia ya Kak Vicky ya. Tapi pasti bakal kesana lagi pasti. Oke, itu udah dibilang ya, pasti kesana lagi. Waduh, ayo Vikiara full senyum. Full senyum. Aduh, ini beneran ya membuat kita semakin kangen akan konten mereka gitu. Cuman ada yang nanya gitu, bang, itu kok ada si Riana komen-komen kayak gitu, caper ya? Aku lebih nganggapnya bukan ke caper ya, lebih ke ini teman-teman, kayak mensupport Vicky gitu. Mungkin itu cara dia mensupport Vicky ketika live. Dia kan nggak paham banget itu bahasa Indonesia kayaknya ya. Jadi dia ngiranya ini live entah gimana gitu. Nah di sini dia kayak nge-support Vicky lah. Jadi kita ambil posisi positifnya gitu teman-teman. Jangan negatif gitu. Agar kita ini selalu positif gitu. Termasuk positif Vicky akan jadian dengan Tukba. Ada juga yang nanya, bang itu kok Tukba nggak ada komen ya, nggak seru, nggak semangat aja. Kita nih nggak tahu gitu. Vicky itu sebenarnya mungkin sedang chat menggunakan HP satu lagi. Dia kan ada 2 HP tuh, satu iPhone, satu lagi Android. Mungkin dia lagi chat sama Tukba, atau mungkin dia lagi live streaming sama Tukba. Bukan live ya, video call sama Tukba. Jadi Tukba tuh supportnya di belakang layar. Dia kan Tukba itu tidak suka show off teman-teman. Ya kita maklum lah gitu kan. Masa iya kayak gitu aja kita ngambek gitu, marah? Enggak dong. Aduh, kayak waktu main Ome kemarin aja gitu. Tiba-tiba ditelepon sama Tukba itu kan. Ada yang bilang juga waktu Ome terakhir yang tadi malam aku reaction itu, Vicky kok pakai AirPod ya? Biasanya kan kalau main Ome nggak pernah pakai AirPod. Ada kemungkinan dia teleponan kah? Coba kalian tulis di bawah. Apakah dia mungkin lagi teleponan sama Tukba atau gimana? Mungkin ya lagi dipantau sama ibu dengar aja. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai
kayak konten sih, next kontennya Vicky itu dia tuh bilang dia tuh bakalan dia punya 2 konsep konten terbaru nantinya, dan kontennya itu masih bukan berbau berbau bahasa juga. Konten Vicky ini kan katanya ada 2, cuman dia nggak bisa spoiler kan, 2 tuh apa. Nah, kalau kita menilik ke videonya saat sama si siapa ya, Turah, dia tuh pengen ikutan Turah keliling Indonesia juga. Mungkin bisa jadi dia tuh bakal keliling Indonesia belajar bahasa gitu. Bahasa apa bang? Bahasa Jawa Selatan. Bahasa Jawa Selatan. Wow. Habis tuh atau ketika di channel Ari Agassi dia tuh juga kayak pengen pergi ke Rusia kan bareng si Ari. Nah itu bisa jadi teman-teman, dia tuh bakal keliling negara-negara atau mungkin keliling Indonesia. Itu mungkin salah satu kontennya ya, itu bisa jadi, kita ambil kesimpulan di sana. Dan satu lagi apa bang, satu lagi konten terbarunya apa ya, apakah dia keliling Indonesia atau keliling negara-negaranya tuh bareng tuh bakah. Waduh. Kita masih tim cocologi adik-adik, wah abang-abang gitu ya, bukan adik-adik semua nih, abang-abang juga nih ya. Pokoknya itulah semuanya teman-teman ya. Kita harapnya konten Tukba dan Vicky ini segera hadir. Dia segera hadir karena kita ini berharap mereka ini beneran ke jenjang yang serius. Aku juga berharap gitu teman-teman semuanya ngevote Vicky, bantu dia agar memenangkan Content Creator Awards dari RCTI Plus. Nah karena ini loh, Vicky ini kurasa adalah orang pertama yang diundang sama RCTI Plus buat live bareng gitu. Mungkinkah Vicky yang udah menang bang? Kita nggak bisa tahu teman-teman ya. Kita nggak tahu kenapa Vicky yang jadi pilihannya, dan apakah Vicky yang menang itu kita belum tahu karena kan pengumumannya tanggal 25 nanti ya. Jadi aku harap kalian tuh kerjasama di sana. Oke, buat yang masih nanya bang gimana cara ngevote Vicky-nya? Oke. Aku bakalan kasih tutorial singkatnya aja ya. Pertama kalian langsung aja download ini di Play Store. Langsung pilih RCTI Plus. Nanti udah tampil gini, tinggal download. Nah nanti pas kalian udah masuk ke sini itu bakalan diajak buat registrasi gitu teman-teman. Aku sebenarnya udah bikin videonya sih, cuman mungkin udah tenggelam ya, jadi banyak yang nanya lagi. Oke lah. Nah pas kalian udah registrasi nanti itu menggunakan email dan nomor HP. Aku sarankan kalian menggunakan email daripada nomor HP, karena pengalaman beberapa orang yang udah daftar menggunakan nomor HP rada error gitu, jadi malah keblokir. Akhirnya pakai email aja ya teman-teman. Habis itu kalian pilih ke bawah, terus mana ya, ntar teman-teman. Nah ini dia di bagian voting. Nah ada bagian voting content creator. Nggak bisa dibuka dari situ lagi. Nah maklum teman-teman ya, rada nge-lag gitu, HP murah coy. Nah ini video ngevote Content Creator Awards, langsung ngevote. Ini cuma bisa dilakukan kalau kalian sudah registrasi ya. Langsung pilih nih Content Creator Digital Favorit, jangan yang lain ya, Content Creator Digital Favorit. Nah di sini tuh ada Atta Halilintar, Gadgetin, Diary Chess, Arif Muhammad, dan Vicky Naki. Nah di sini aku udah milih buat hari ini. Dan kalau kalian itu mau nambah gitu, kalian tuh bisa beli loh. Nih paling banyak tuh 500 per hari tuh. Kurasa nggak ada batasannya berapa kali sehari ngevote, nggak ada. Cuman yaitu jangan sampai salah vote, ke vote-nya harus Vicky Naki. Cuman buat yang nanya bang bagaimana kalau Vicky nggak menang, itu nggak apa-apa teman-teman, karena masuk salah satu nominasi itu udah salah satu pencapaian terbaik gitu, karena nggak gampang gitu buat masuk nominasi ini. Lihat aja ada Atta Halilintar, Gadgetin, Arif Muhammad, Diary Chess, ini semuanya rata-rata adalah konten kreator yang udah terkenal dari beberapa tahun yang lalu malah. Sedangkan Vicky namanya tuh baru muncul dari tahun kemarin, baru 1 tahun atau 2 tahun sama ini gitu. Dan dia sudah masuk nominasi, itu kan sebuah pencapaian yang baik, yang bagus gitu ya. Intinya kita support aja, buat hasil akhir kita serahkan kepada yang atas. Siap? Begitu juga dengan hubungan Vicky dan Tukba. Itu ada juga nanya, bang kalau seandainya Vicky dan Tukba nggak jadian, apakah kalian semua akan marah-marah atau gimana? Aku rasa sih kita nggak bisa marah ya, karena itu bukan takdir, itu bukan kita yang nentukan.
takdir itu Tuhan yang Maha Esa gitu, buat Allah gitu. Apalagi tapi kalau secara sejauh ini gitu, kalau kita lihat kayak dari keluarga, dari pihak Tubanya itu, pihak Tuba tuh kayak dia Tuba sendiri gitu ya, dia itu sangat ada kemungkinan mereka ini akan menjalin sebuah hubungan yang serius. Jadi kita tetap dukung aja, tetap support aja. Seandainya tidak terjadi pun kalian tidak boleh marah, karena kita tidak tahu siapa jodoh siapa jodohnya gitu. Ya, kita doakan saja mereka berjodoh. Oke? Mungkin sekian dulu video ulasan kali ini, info validnya. Kalau kalian punya pertanyaan lagi, punya kode-kode lagi, silahkan DM. Nanti aku bakalan bahas di video aku. Kalau kalian ini pengen DM, itu Instagramnya ada di deskripsi ya, langsung aja DM ke sana. Insya Allah aku akan terus update setiap harinya mengenai info-info terbaru dari Vicky Naki dan Tuba pastinya. Ingat teman-teman, jaga komentar kita, jangan sampai nantinya komentar kita itu, atau mungkin konten buat teman-teman yang bikin konten juga, itu malah menjadi stigma negatif buat Tuba dan juga Vicky, atau mungkin sebalik, atau mungkin salah satunya gitu ya. Kita tetap berkontenlah secara positif agar berkah juga kan uang yang kita dapat dari AdSense pastinya. Ya, itulah saran aku buat teman-teman, karena kalau aku bahas satu-satu lagi akun-akun yang bikin berita hoax itu kayaknya udah nggak realistis lagi, udah makin banyak. Jadi tergantung teman-teman nontonannya aja. Yang penting menambah imun kalian itu ya. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga video ini menghibur teman-teman, dan selamat apa nih ya? Ini hari Abu ya. Oh, selamat malam Kamis lah. Sampai jumpa di video-video update selanjutnya gitu. Bye bye.